Senin, 1 Desember 2025. Sidang Pengadilan Negeri Kota Lampung dengan nomor registrasi perkara PDM garing SX garing LMP garing 2024 atas nama terdakwa Ayam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Lampung yang memeriksa yang mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi PDM garing SX garing LPM garing 2024 atas nama terdakwa Ayam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, penuntut umum silakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang. Terdakwa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 12 Juli 2021. Jenis kelamin, Berarti di sini terdakwa telah di penjara selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Apa saat ini terdakwa didampingi oleh pengacaranya? Iya Yang Mulia, didampingi. Penuntut umum untuk maju ke depan mengumpulkan surat kuasa dan berita acara pidana serta mengumpulkan identitas seperti kartu advokat. Penasihat umum terdakwa silakan maju untuk memeriksa. Baiklah, semuanya sudah lengkap, silakan duduk kembali. Baiklah, acara sidang kita hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saya persilakan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM garing XX garing LMP garing 2024. Identitas terdakwa yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim yang Mulia. Penahanan. Ia bahwa terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan di salah satu penyidik rutan Polres Metro Lampung sejak tanggal 4 Februari sampai dengan 23 Februari 2024. Lalu, penuntut umum rutan kelas 2A Bandar Lampung sejak tanggal 24 Februari sampai dengan 14 Maret 2024. Bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setidaknya pada waktu di bulan Februari 2024 bertempatan di kamar indekos, ia telah melakukan tindakan perbuatan pidana pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut. Primer, pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP, bahwa terdakwa Ayam telah sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa korban yang bernama Bebek. Yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, tahap merencanakan, forebreeding, bahwa terdakwa memiliki motif iri terhadap kesuksesan korban. Dan terdakwa terlilit masalah ekonomi, bayar kosan, dan pinjol. Berdasarkan motivasi tersebut, terdakwa timbul niat untuk merampas nyawa korban dan mengambil harta bendanya. Kedua, tahap pelaksanaan, which for it. Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, terdakwa tiba di indekos korban dan memarkirkan motornya. Terdakwa dan korban sempat berbincang-bincang di dalam kamar kos. Saat suasana terlihat normal, terdakwa kemudian berpura-pura hendak pulang. Pada saat hendak pulang, terdakwa tanpa terduga langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan menusukkan ke bagian dada korban. Korban sempat memberikan perlawanan dan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tidak menghentikan aksinya, melainkan justru menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tumbang dan dipastikan meninggal di tempat. 3. Tahap setelah pembunuhan. Setelah memastikan korban tewas, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Untuk menghilangkan jejak dan menunda penemuan jasad, terdakwa kemudian membungkus jasad korban dalam plastik besar, melapisi dengan spray kasur, serta menaburi pengawet dan mewangikan agar jasad tidak mudah membusuk. Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsidiar. Pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP, bahwa terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa korban yang bernama Bebek yang dilakukan dengan perbuatan sebagai mana diuraikan dalam dakwaan primer di atas, yang mana tindakan terdakwa berupa menusuk pisau lipat ke leher dan dada korban serta berulang kali dilakukan dengan kesengajaan. Untuk menimbulkan akibat matinya korban, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Lebih subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP, bahwa terdakwa Ayam telah melakukan pencurian yang didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk maksud mempersiapkan atau memperbedah pencuriannya, yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut. Bahwa niat terdakwa merampas nyawa korban dilatar belakangi juga oleh motivasi ekonomi dan keinginan untuk mengambil harta bendanya korban. Bahwa setelah korban tewas akibat tusukan terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban, yaitu laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan, penusukan berulang kali dengan pisau lipat untuk memastikan korban demi mempermudah dan memastikan terdakwa dapat menguasai barang-barang milik korban atau disebut pencurian. Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam dalam pidana pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematiannya seseorang. Demikianlah surat dakwaan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Lampung untuk diperiksa dan diputuskan. Lampung, 28 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum, Meli Tasari. Baiklah, surat dakwaan telah dibacakan oleh penuntut umum. Dan untukku, kuasa hukum Ayam, apakah akan memberikan surat eksepsi atau nota keberatan? Apabila ada, saya persilakan untuk membacakan surat eksepsi atau nota keberatan dengan rinci. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45 garing 11 garing 2022 garing PN BDL. Baiklah Yang Mulia, kami dari kuasa hukum Ayam memberikan surat eksepsi atau nota keberatan. Saya selaku Menpita Sehari SHMH sebagai penasihat hukum di kantor hukum Bandar Lampung dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa yang telah dibacakan oleh Yang Mulia.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45/11/2024/PN-BDL tertanggal 8 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi atau nota keberatan. 1. Keberatan formil. Surat dakwa kabur, obscure libel, melanggar pasal 143 ayat 2 KUHP. Huruf B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum (CPUH) patut ditanyakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat material surat dakwaan, khususnya mengenai uraian tindakan pidana yang cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa persiapan sepihak dan niat yang tidak didukung oleh rangkaian. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP harusnya jelas mengandung adanya rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan untuk memungkinkan pelaku berpikir dengan tenang mengenai perbuatannya. JPU tidak menguraikan secara rinci tentang proses pengambilan keputusan yang tenang ini. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang, padahal faktanya menunjukkan terdakwa dan korban sempat ngobrol-ngobrol sebelum penusukan. Ketidaksengajaan ini membuat surat dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Surat dakwaan kabur, offshore label, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel recorder yang diambil pelaku. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindakan pidana pencurian pasal 362 KUHP yang terdiri sendiri atau setidaknya dirangkai sebagai tindakan pidana pencurian dan kekerasan pasal 365 KUHP. Jika pengambilan terkait langsung dengan pembunuhan, JPU hanya menyajikan bahwa fakta mengambilnya barang tanpa mengkualifikasi secara hukum, sehingga tidak jelas apakah mengambil barang tersebut merupakan motif, akibat, atau tidak akan pidana lain yang juga didakwakan kepada terdakwa. Kaburnya ini melanggar privasi tempus dan locus delicti dalam perumusan dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. Ketiga, keberatan material unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana pembunuhan biasa pasal 338 KUHP daripada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP mensyaratkan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Rencana ini bersyaratkan 3 tahap. Yang pertama, keputusan kehendakan yang tenang. Kedua, tersedianya waktu yang cukup untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang. Dan yang ketiga, melaksanakan keputusan. Tidak berdapat fakta yang menunjukkan adanya rentan waktu cukup antara niat yang timbul karena iri dan terlilit hutang dan pelaksanaan perbuatan pembunuhan. Justru fakta terdakwa dan korban sempat ngobrol-ngobrol di kamar kos. Penusukan terjadi pada saat pelaku mau pulang dan dilakukan secara tiba-tiba atau spontan setelah ngobrol. Mengidentifikasikan adanya kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun pelaku bertindak mendadak. Korban sempat melawan dan pelaku menikam berulang kali, menunjukkan adanya unsur emosi dan perkelahian yang tidak terencana secara resmi. Menyimpan pisau lipat di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai bukti perencanaan yang mutlak, karena pisau lipat bisa jadi merupakan barang yang biasa dibawa oleh seseorang. Perencanaan baru terwujud apabila pisau itu tersiapkan dan dibawa masuk ke kamar dengan niat pembunuhan yang sudah matang dan tenang. Keempat, keberatan material, motif iri dan ekonomi bukan bukti-bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan pembunuhan dilakukan karena faktor motivasi iri dan ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang perbuatan terdakwa, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya unsur waktu yang cukup antara niat dan perbuatan, rustic overbearing. Untuk merumuskan suatu rencana yang matang, motif yang didorong oleh emosi, iri, dan tekanan ekonomi justru mungkin menghasilkan tindakan spontan and overbearing dan tidak tenang yang sesuai dengan kualifikasi pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, mohon selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45/11/2024/PN-BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Tiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Keempat, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Dan demikianlah eksepsi ini diajukan. Atas perhatian dan kebijakannya Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, itu adalah surat eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum Ayam. Apakah penuntut umum sudah mendengar dengan jelas? Apabila surat eksepsi atau nota keberatan telah didengar, maka kami akan melanjutkan sidang pada 7 hari setelah hari ini tentang amar putusan setelah sidang ditutup.